Hai, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Alnov, Novita, dan Esther. Dalam video ini kami akan menjelaskan terkait poster yang kami buat tentang bertahan di posko bencana dengan kebutuhan yang berbeda dalam mata kuliah Pendidikan Agama Kristen bagi anak berkebutuhan khusus. Pada saat bencana, anak berkebutuhan khusus menghadapi kondisi yang tidak terprediksi dan penuh rangsangan sensorik. Suara keras, kepanikan masyarakat, perubahan visual yang drastis, serta kerumunan yang padat dapat memicu overstimulasi pada sistem sensorik mereka. Kondisi ini sering menimbulkan respons stres akut seperti ketakutan yang intens, kebingungan, hingga kesulitan memproses informasi. Secara fisik, proses evakuasi juga seringkali belum ramah akses. ABK dengan hambatan mobilitas atau yang menggunakan alat bantu berada dalam situasi yang jauh lebih rentan. Selain itu, hambatan komunikasi menjadi tantangan tersendiri. Informasi darurat biasa disampaikan secara cepat dan verbal, sementara ABK dengan hambatan pendengaran, penglihatan, atau komunikasi membutuhkan bentuk penyampaian yang berbeda. Ketidaksesuaian ini membuat ABK sulit memahami bahaya dan instruksi keselamatan. Akumulasi dari hambatan sensorik, fisik, dan komunikasi inilah yang menempatkan anak berkebutuhan khusus pada resiko keselamatan dan psikologis yang lebih besar dibandingkan anak pada umumnya. Pasca bencana, ABK menunjukkan respon mental yang dipengaruhi oleh perubahan mendadak pada lingkungan dan rutinitas mereka. Hilangnya rasa aman, struktur kegiatan, dan prediktabilitas sehari-hari dapat memicu kecemasan, disorientasi, serta ketakutan terhadap kemungkinan bencana berulang. Dalam hal regulasi emosi, sejumlah ABK mengalami kesulitan dalam mengenali, mengelola, dan mengekspresikan emosi secara verbal, sehingga distres muncul melalui perilaku seperti penarikan diri, tantrum, gangguan tidur, atau regresi perkembangan. Selain itu, dampak psikososial juga menjadi signifikan karena bencana sering mengganggu sistem dukungan utama seperti keluarga, teman sebaya, guru, serta layanan pendidikan dan terapi. Minimnya interaksi sosial dan aktivitas terstruktur memperlambat proses penyesuaian mental. Dengan dukungan lingkungan yang stabil, responsif, dan penuh penerimaan, ABK tetap dapat mengembangkan resiliensi pasca bencana meskipun prosesnya cenderung lebih bertahap dan membutuhkan intervensi yang lebih terarah dibandingkan anak tanpa kebutuhan khusus. Dalam situasi bencana, hal utama yang perlu dilakukan adalah memastikan bahwa penanganan darurat bersifat inklusif dan mempertimbangkan kebutuhan spesifik anak berkebutuhan khusus. Pemerintah, lembaga kemanusiaan, atau relawan dapat menyediakan jalur evakuasi yang ramah akses, instruksi keselamatan dalam bentuk multimodal baik verbal, visual, simbol, atau bahasa sederhana, serta ruang aman bagi anak dengan sensitivitas sensorik. Selain itu, pelatihan kesiapsiagaan bencana yang melibatkan keluarga dan pengasuh anak berkebutuhan khusus juga penting agar proses evakuasi dan penanganan awal dapat dilakukan secara tepat dan cepat. Selanjutnya, pihak pemerintah atau yayasan yang memiliki kapasitas sumber daya dapat menyediakan layanan psikologis, terapi bermain, dan kegiatan pendidikan darurat untuk membantu memulihkan rasa aman dan stabilitas emosional anak berkebutuhan khusus. Pendekatan lintas sektor yang melibatkan keluarga, sekolah, tenaga kesehatan, serta komunitas sangat diperlukan agar anak berkebutuhan khusus tidak tertinggal dalam proses pemulihan sosial dan mental.